Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safa Fadila, NPM B1A019440 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan wilayah negara melalui dalasan. Cara memperoleh wilayah negara. Setiap negara memiliki kemungkinan untuk menambah atau memperluas wilayahnya. Dilihat dari praktik negara, ada beberapa cara bagi suatu negara untuk dapat memperluas wilayahnya, yaitu melalui akresi, cesi, okupasi, preskripsi, dan perolehan wilayah secara paksa yang biasanya berupa aneksasi. 1. Akresi. Akresi adalah penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah. Sebagai contoh adalah terbentuknya pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur di muara sungai, atau mengeringnya bagian sungai disebabkan oleh terjadinya perubahan aliran sungai. Penambahan wilayah dalam bentuk pulau baru dapat juga disebabkan oleh letusan gunung api di laut. Dalam hal ini, apabila pulau baru tersebut berada di perairan wilayah suatu negara, maka otomatis akan menjadi bagian dari wilayah negara tersebut. Dua, cesi. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperoleh tambahan wilayah adalah dengan cesi. Dasar pemikiran yang melandasi cesi adalah bahwa penyerahan suatu wilayah atau bagian wilayah adalah hak yang melekat pada kedaulatan negara. Cesi merupakan cara penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan melalui suatu perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang. Namun, pada zaman kolonial, cesi juga banyak dilakukan oleh para penguasa setempat, seperti misalnya yang dilakukan oleh beberapa kesultanan di Asia Tenggara kepada para pendatang dari Eropa, atau sebaliknya dilakukan oleh para penguasa kolonial kepada kelompok adat setempat. 3. Okupasi. Okupasi menunjukkan adanya penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berupa suatu terra nullius yang baru ditemukan. Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan oleh perorang-orangan secara efektif, dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Hal itu harus ditunjukkan misalnya dengan suatu tindakan simbolis yang menunjukkan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut, misalnya dengan pemancangan bendera atau melalui suatu proklamasi. Penemuan saja tidak cukup kuat untuk menunjukkan kedaulatan negara, karena hal ini dianggap hanya memiliki dampak sebagai suatu pengumuman. Agar penemuan tersebut memiliki arti yuridis, harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka waktu tertentu. 4. Preskripsi. Berbeda dengan okupasi, preskripsi adalah pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Kesulitan untuk dapat menerima preskripsi sebagai asas hukum internasional dalam perolehan wilayah adalah bahwa tidak banyak praktik negara untuk itu. Dengan demikian, tidak jelas presiden yang menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menunjukkan adanya pelaksanaan kedaulatan secara de facto dan damai, dan apakah pelaksanaannya harus dilakukan tanpa terputus. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa munculnya protes dari negara yang memiliki kedaulatan terdahulu akan menghilangkan klaim berdasarkan preskripsi. Persamaannya dengan okupasi adalah bahwa pelaksanaan kedaulatan tersebut harus dilakukan oleh negara atau a title de sovereign, dan bukan usaha dari orang perorangan yang tidak ada kaitannya dengan klaim kedaulatan negara dimaksud. 5. Aneksasi. Dalam hal perolehan wilayah secara paksa, yang penting adalah sejauh mana tindakan demikian dapat dianggap sah dan diakui oleh negara-negara lain, serta dapat dilaksanakan dalam sistem yang berlaku dalam masyarakat internasional. Meskipun perolehan wilayah secara tidak sah pada dasarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh hak, dalam perkembangannya, hukum internasional kadang-kadang dapat menerima tindakan demikian asalkan memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Penaklukan, conquest, sebagai tindakan suatu negara yang mengalahkan negara lain dengan menduduki seluruh atau sebagian, bukan merupakan dasar untuk memperoleh hak terhadap wilayah yang diduduki tersebut. Walaupun demikian, menurut hukum internasional, negara penakluk dapat memperoleh hak terhadap wilayah tersebut dalam bentuk hak okupasi belligerent.
Aneksasi adalah cara perolehan wilayah secara paksa berdasarkan pada dua kondisi sebagai berikut. Yang pertama, bisa kalian baca. Dan yang kedua, baiklah, perolehan wilayah dengan cara yang pertama tidak cukup untuk melahirkan hak atau kedaulatan bagi negara yang melakukannya, melainkan harus diikuti dengan perintah resmi tentang maksud atau kehendak demikian yang biasa dilaksanakan dengan pengiriman notak pada semua negara yang berkepentingan. Jadi, hak terhadap wilayah tidak secara otomatis beralih dari negara yang kalah pada negara yang menang perang, terlebih-lebih apabila negara pemenang secara resmi menyatakan tidak akan menganalisasi wilayah tersebut. Perolehan wilayah oleh negara baru. Bagi negara-negara yang baru merdeka, perolehan kedaulatan atas wilayah merupakan suatu hal yang dianggap sebagai sui generis. Menurut Starke, kenyataan bahwa eksistensi suatu negara memerlukan adanya wilayah mengakibatkan perolehan hak atas wilayah harus menunggu pengakuan atas negara. Meskipun demikian, kesulitan ini dapat diatasi dengan menganggap penduduk dari suatu wilayah tertentu, selama dapat dianggap telah cukup mencapai kedewasaan politik, dapat pula dianggap telah memperoleh kedaulatan suatu wilayah tersebut sambil menunggu terbentuknya negara. Sikap seperti ini sesuai dengan asas yang tercantum dalam Declaration of Principles of International Law Concerning Family Relations and Cooperation Among States in accordance with the United Nations yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970, khususnya yang menyebutkan bahwa wilayah dari suatu negara jajahan atau wilayah yang belum memiliki pemerintahan. Menurut saya, cara-cara penambahan wilayah dengan cara di atas sudah jarang terjadi, akan tetapi masih ada yang melakukannya seperti halnya Israel yang merebut wilayah Palestina secara paksa. Hal ini memang tidak dibenarkan oleh masyarakat dunia, khususnya oleh negara-negara lain. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina termasuk konflik yang paling rumit di Timur Tengah. Setelah bangsa Israel berdiri sebagai sebuah negara tanah Palestina pada tanggal 14 Mei 1948, dan saat itu timbul ketegangan di kawasan Timur Tengah. Berawal dari Israel yang memperlihatkan sikap konfrontasinya dalam memperoleh Palestina untuk dijadikan wilayah kedaulatan negaranya, Israel dan Palestina sama-sama mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas wilayah yang mereka tempati. Selain itu, contoh lain terjadi di Indonesia yang merebut wilayah dari Malaysia, yang dimenangkan oleh Malaysia. Perebutan wilayah memang merupakan polemik dalam kehidupan politik dunia. Baiklah, cukup sampai sini saja penjelasan saya. Saya minta maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.